Anton sempat bilang bahwa cara didik orang tua itu sangat berpengaruh. Nah, jadi cara didik orang tua seperti apa yang biasanya selalu diterapkan? Ada 5 hal yang papa saya ajarkan. Pertama adalah kalau bisnis harus untung. Kalau bisnis harus untung? Iya, kalau nggak untung cari bisnis yang untung. Betul. Yang kedua, bisnis harus jujur. Bisnis harus jujur. Jujurnya seperti apa? Kalau saya tidak suka, jangan dijual. Kalau walaupun itu murah, walaupun itu menguntungkan, itu nggak bisa. Jadi kalau saya misalnya pernah waktu itu saya melakukan satu survei ke China, merubah satu yang biasanya tempat tidur itu adalah pilihannya cuma keras dan lembek sekali tempat tidur. Saya pilih yang keras. Orang komplain. Hari ini semua ikut. Kenapa? Yang keras ternyata lebih baik. Itu diawali karena saya suka. Yang ketiga, kalau bikin produk harus ikut tren, harus ikut zaman. Jangan statis, ikutnya yang lama-lama karena laku, harus terus bergerak. Beradaptasi ya, beradaptasi, dan mau berevolusi betul. juga ya. Dan produknya harus ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, something wrong katanya. Kalau nggak beli nggak untung dong ya. Yang keempat, nah papa saya ngajarin 1, 2, 3, saya bilang oke. Tapi yang keempat susah sekali penerapannya. Apa? Papa saya bilang, right or wrong, benar atau salah, customer selalu benar. Benar atau salah, customer selalu benar? Iya, bisnis saya adalah bisnis travel, jualan tiket. Orang paling sering komplain karena pesawatnya delay. Komplainnya ke saya. Saya bukan yang punya pesawat. Tapi gitu ya, diterima aja gitu ya. Pesawat nggak terbang, saya yang harus bayarin. Seperti begitu. Tapi itu sesuatu yang akhirnya saya mengerti. Jurus yang kelima adalah repeater. Repeater? Ternyata dengan ada orang yang beli sekali, saya melakukan 1, 2, 3, 4, terjadilah yang kelima. Orang itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Berarti itu 5 cara membuka usaha yang diajarkan oleh papa ya. Berarti memang prinsip-prinsip inilah yang memang selalu diterapkan dan itu menunjukkan bahwa mau sukses itu memang tidak mudah. Ya ada banyak hal tuh tadi kan berarti sebenarnya dan untuk bisa sukses itu ya dibutuhkan kerja keras dan juga integritas. Satu lagi, berbagi. Dan berbagi. Rela berbagi. Karena pada satu titik kita akan kebingungan begitu banyak bisnis yang kita punya membuat hasil. Kalau kita nggak berbagi, luber. Rezeki kita luber dan kita tidak bisa manage dan inilah sebenarnya titik yang kritikal. Orang bisa gagal. Baik. Nah, Pak Tung di awal sempat menyebutkan bahwa orang-orang sukses itu bisa mengubah dari 0 jadi 1. Dari 1 jadi many, lebih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya yang mana yang lebih susah Pak Tung? Dari 0 jadi 1 atau dari 1 jadi banyak? Jadi yang susah memang 0 jadi 1 gitu ya. Kalau pengikut jauh lebih mudah. Tetapi saran saya kalau Anda mau jadi pengikut, jangan hanya one to many doang. Tapi plus-plus maksudnya membuat nilai tambah. Pakai ATM, amati, tiru, modifikasi lebih baik. Atau pakai jurus PIS, PIS. Perhatikan, ikuti, sempurnakan lebih baik. Itu akan kemungkinan sukses kita jauh lebih besar. Many-nya jadi setengah 0 to 1, ini 1 to 1,5, 1,5, jadi ada plusnya gitu ya. Dan ada jurus anti gagal ya Pak Tung ya? Anti gagal ya? Anti gagal, definitely anti gagal. Apa itu jurusnya? Saya tanya dulu, siapa yang kepengen belajar 7 resep sukses anti gagal? Angkat tangan. Wah, kalau angkat tangannya setengah tiang itu berkabung gitu ya. Ayo saya tanya dulu, siapa yang mau belajar 7 resep sukses anti gagal? Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan saya. Begini, kalau kita mau belajar 7 resep sukses anti gagal, jadi nomor 1 kita harus punya keyakinan. Keyakinan apa? Tadi, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Selesai. Kalau Anda sudah punya keyakinan ini, berarti anti gagal loh. Jadi yang 6 enggak usah dibaras. Yakin aja Pak? Yakin aja. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, keyakinan tidak enough. Anda harus punya goal. Goalnya tadi harus SPTM. Apa itu? Harus spesifik. Terus kemudian harus positif, harus tertulis dan harus menarik. Banyak sekali orang membuat goal tidak membuat dia terangsang. Boleh demo sebentar? Ya boleh, boleh. Boleh ya? Boleh satu orang maju ke depan? Boleh satu orang maju ke depan? Silakan maju ke depan ya. Pinjam kursinya, ayo maju aja. Nah. Maju aja, pinjam kursi. Demo.
Oke. Kalau diedit ya diedit enggak apa-apa. Berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, sebentar. Butuh duduk. Ini di sini dulu, di sini, Nah, di pojok di sini. Okay. Ini kan ada garis lurus ya, berdiri garis lurus di sini. Kemudian pergi ke sini ya, lurus ya. Lurus. Oke, silahkan pergi. Lurus, lurus jalan. Tujuan Anda di sana. Good. Tanpa ada goal yang jelas tadi, tidak spesifik. Kan goalnya jelas atau spesifik? Iya. Kalau sekarang, misalnya, boleh pergi kemana aja silahkan. Nah, kalau dia pergi kemanapun, saya ganjel di sini, nah, coba dia kemana? Bisa muter, bisa berhenti, bisa balik sana, bisa duduk di sini, Bisa. betul? Bisa stop, bisa balik lagi. Tanpa Anda punya goal yang jelas, seringkali, terima kasih dulu, silakan. Kursinya saya pinjam terus, boleh nggak? Kursinya mau dipinjam terus. Baik. Nih. Oke. Jadi kita butuh goal yang jelas untuk membuat kita setiap bangun tidur tuh kita ada arahnya. Tindakan kita ada arahnya, tidak ngawur. Itu penting sekali goal. Ya. Kemudian berikutnya, goal is not enough. Anda harus punya alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu adalah yang namanya motivasi. Kalau ada orang yang bilang motivasi itu adalah apa sih? Motivasi itu adalah alasan sangat kuat untuk Anda bergerak. Alasan sangat kuat itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Jadi cari alasan sangat kuat. Biasanya alasan kuat cuma dua, nikmat dan sengsara. Dan sengsara itu 80% poinnya daripada nikmat. Biasanya kalau karyawan dimotivasi harus begini, kemudian dikasih kenikmatan gitu ya. Iya. Enggak termotivasi, tapi betul. Kalau enggak dipecat, wah semangat. Langsung ya. 80% motivasi itu karena takut sengsara, karena takut sengsara. Takut kemudian, susah. ya takut jadi susah, takut segala macam. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus belajar, bergaul, bekerja sama, bahkan mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses. Itu resep sukses. Anda bergaul dulu. Dari situ Anda bisa belajar. Selain belajar, Anda bisa bekerja sama. Lebih mana? Lebih mudah mana Anda sukses? Kerja sendiri atau bekerja sama dengan orang yang sudah sukses? Bekerja sama dengan orang yang sudah Kalau sukses. yang lebih keren lagi, jurus keempat ini mempekerjakan orang yang lebih sukses. Siapa yang pengen tahu caranya? Tadi sudah dibagi ilmunya oleh Pak Anton tadi. Anda harus rela berbagi. Contohnya, kalau Anda bangun rumah, Anda mau bangun rumah sendiri. Tidak bisa, Anda terpaksa harus mempekerjakan orang-orang yang jago membangun rumah. Gitu ya. Caranya gimana? Anda ikhlas berbagi, Anda rela membayar, Anda rela mengasih saham, Anda rela ngasih waktu, rela ngasih peran, ngasih apa, terserah. Jadi Anda harus rela, harus apa? Rela. Harus rela, ini gitu ya. Itu resep rahasia keempat. Kalau Anda bisa mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses di bidang yang Anda ingin sukses, lebih cepat suksesnya. Yang kelima, kalau saya disuruh milih 7 resep sukses anti gagal ini, mana yang paling penting? Milih satu aja. Saya milih yang kelima ini. Action toward your goal until become habit. Tindakan menuju ke arah impian Anda sampai jadi habit. Sampai jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, Anda sudah tidak berpikir lagi kok. Jadi otomatis ulangi sampai tidak pikir lagi. Anda sikat gigi, sudah sampai tidak berpikir lagi. Kalau tidak sikat gigi, berani senyum? Oh, ini sudah tidak berani senyum, ini tidak sikat gigi. Oke, very good. Nah, kemudian berikutnya ini. Itu yang kelima, itu yang paling penting. Anda tidak ada action. Anda mungkin tidak punya goal, tidak punya alasan sangat kuat, mungkin tidak punya keyakinan apapun, tapi tindakan Anda mengarah sukses, Anda sukses. Tidak perlu apapun, Anda jadi kok. Nah, kemudian berikutnya yang keenam sangat penting, yaitu apa? Peka, monitor, dan lapor. Kalau Anda mau sukses, misalnya gemuk pengen langsing, Anda mulai peka, tiap hari timbang. Pagi sore timbang. Dan kemudian Anda monitor, Anda peka. Makanan apa yang membuat Anda gemuk, makanan apa yang membuat Anda langsing. Gitu ya. Terus kemudian Anda lapor. Tanpa lapor, biasanya orang tidak mau monitor. Yeah. Jadi kalau Anda mau sukses, lapor. Janji sama orang lain. Bahkan Anda bisa tanda tangan di notaris. Pergi ke Pak Notaris bilang, saya boleh nggak Pak, saya taruhan ke Bapak. Maksudnya, notarisnya kaget toh. Iya. Ini Pak, tak kasih 50 juta, kalau saya tidak lapor setiap bulan, nimbang, turun 2 kilo, 50 juta untuk Bapak. Cocok? Oh langsung cocok. Kalau gitu kira-kira langsing nggak? Langsing karena takut 50 jutanya hilang gitu ya. That is nomor 7, very, very penting gitu ya. Peka, monitor, dan lapor. Peka, monitor, dan? Lapor. Ketika ada yang lapor, ada reward punishment-nya, oh Anda painful, Anda jalani gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ini persisten dan fleksibel. Persisten terhadap goal-nya,
fleksibel terhadap caranya. Banyak orang kebalik. Goalnya fleksibel, itu bolehlah, itu boleh, itu enggak apa-apa ya, enggak sampai-sampai gitu ya. Goalnya persisten, seperti Miss Mary dari dulu ketemu saya di rumah, dia punya goal luar biasa, dan hari ini terwujud. Saya mau tampil menjadi host di TV, betul? Thank you. Dan begitu persistennya, goalnya dia, mengalami bumi gonjang-ganjing, belak-belok, segala macam semuanya, ya tercapai. Goalnya tetap, caranya boleh, kanan kiri selama itu baik, dan bermanfaat untuk orang banyak, kenapa tidak? Semoga bermanfaat.